Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sukuro Sensei. Bersama saya Abimanyu. Saat ini kita akan masuk ke segmen Baku Baca Buku. Masih dengan buku dari Wiranagara dengan judul Distilasi Alkena bagian kedua. Jadi sekedar memberitahukan kepada para pendengar bahwa setiap bagian itu disambung atau terhubung oleh sebuah suku kalimat yang dituliskan oleh Wira. Di sini tertulis, sakit saat mencintai kembali jauh lebih nikmat daripada luka atas masa lalu yang masih melekat. Melangkahlah, sudah saatnya berpindah. Nah, itu adalah jembatan antara bagian pertama dan bagian kedua. Saya akan mulai bagian kedua dengan judul Fraktal Gehenna. Bila benar hati adalah tempat tinggal terbaik bagi perasaan, mungkin kau tak akan menemuinya di dalam diriku. Ia telah hancur berserakan. Puing-puingnya terlarung sepi, serupa dendam yang menyala di dalam yang kehilangan cahaya. Menelan purnama di sekujur tubuhnya, sunyi dan begitu asing. Tanpa raga ia bergentayang menuju pagi, menasbihkan lara, memanggil namamu dengan begitu parau, serak dan begitu basah. Hujan mengawetkan luka di antara kehilangannya, membuatku kehilangan gairah untuk jatuh cinta. Kedai-kedai kopi mengepulkan kegirangan, harum seduhannya menyepuh mataku. Pahitnya perlahan menyatu dengan jiwaku, pahitnya yang begitu manis. Aku selalu heran kepada orang-orang yang suka menambahkan gula ke cangkir kopi. Sebegitu hinakah rasa pahit? Bukankah hal terbaik dari kehidupan adalah menikmati kesedihan? Mereka tak biasa menikmati lara. Atau mungkin mereka perlu bertemu senyumanmu agar tahu arti manis sesungguhnya. Aku sering bercerita tentang kunang-kunang yang mulai punah di pikiran perkotaan. Sedikit percaya, banyak yang mencela. Padahal rindu mereka pun sama. Berkedip sebentar kemudian mati saat menjelang pagi. Aku pernah punya doa panjang. Untuk sekali waktu, Tuhan mau menghentikan malam agar cahaya menjadi hal yang membosankan. Supaya orang-orang lebih bisa menghargai sunyi dan akhirnya bertemu untuk sekadar melakukan perpisahan. Malam semakin langka, kita merindukan luka. Sementara itu kau sedang sibuk-sibuknya mencuci baju anakmu yang pipis sembarangan. Letih yang sangat kau nikmati bersama lelaki yang kau panggil suami. Rumahmu adalah alasan kenapa hatiku tak lagi bisa mengatakan pulang. Ragaku dingin, serupa subuh di pedesaan. Sedih yang semakin rindang dan air terjun telah tumbuh di pelupuk mataku. Kesedihan ini sengaja aku jaga agar kelak ketika anakmu merengek, kau bisa mengunjungiku sebagai sarana rekreasi. Aku rasa menertawai ketidakberdayaan lelaki untuk berpindah hati adalah hiburan yang tepat untuk keluargamu. Mampirlah, ini keajaiban yang tak boleh kau lewatkan.
Di mana lagi kau bisa melihat seorang yang kehilangan hati masih bisa hidup dan tertawa? Tenang saja. Untukmu tak akan ada biaya masuk. Gratis. Justru aku akan menyambutmu dengan secangkir kopi paling manis di semesta. Anakmu akan senang meminumnya. Suamimu pun akan menyukainya. Jangan takut gendut. Bukankah kau tahu aku tak suka menambahkan gula ke secangkir kopi? Manis di secangkir hanya residu janji sebelum kau pergi meninggalkanku. Jangan heran jika tak sekalipun kau menemukan malam. Di sini, rona langit akan selalu cerah layaknya cemburu yang sulit padam. Nikmati saja segala yang telah tersedia, termasuk buah-buahan yang dipanen dari kekecewaan. Rasanya memang sedikit masam, tetapi kau akan ketagihan dibuatnya. Kau bisa taruh buah itu dan tataplah batu besar di depanmu. Disitulah alasan kenapa perpisahan perlu dirayakan. Tepat saat orang-orang pemuja duka mengarak suami dan anakmu sebagai persembahan, kau akan mengerti betapa luka harus kau nikmati. Sekarang ambil kembali buah itu. Bisakah kau menggigitnya? Mampukah kau mengecapnya? Tidak. Ya, seperti itulah aku saat kau paksa hadir di pernikahanmu. Ketika kecewa dan pahitnya sedang menyeretmu ke dalam sunyi paling panjang. Nah, itu adalah bagian kedua. Seperti biasa, Wira mempersembahkan kosakata, terutama dari judulnya ya. Yang pertama ada fraktal. Fraktal itu adalah suatu struktur yang memiliki substruktur dan masing-masing substruktur memiliki substruktur lagi. Semacam perpangkatan ya. Dan seterusnya. Setiap substruktur adalah replika kecil dari struktur besar yang memuatnya. Yang terakhir atau yang kedua ini adalah Gehenna, berasal dari kata Yunani Gina yang biasanya diterjemahkan dengan istilah neraka jahanam. Tulisan ini mengandung pemaknaan tentang luka berkepanjangan yang secara hiperbolis bagai berasa di neraka, di mana hati yang menanggung sakit tersebut bila hancur akan menambah sakit mirip dengan patahan awalnya. Bagian kedua, tapi ada ini di dalam bagian tengahnya itu ada dua bridging, sama seperti bridging atau jembatan ya. Sama seperti bagian 1 dan kedua itu kan ada jembatan, ada kalimat ya. Di sini juga ada kalimat penegas. Yang pertama adalah sepi yang akhirnya mengumpulkan lara, menutup paksa katup bahagia pada hati yang terbiasa oleh kecewa. Dan yang kedua adalah bukan kehilangan yang kita sesali, tapi terlupakan begitu cepatlah yang kita tangisi. Itu adalah bagian 2 hari ini. Semoga kalian bisa menikmati apa yang sudah saya baca. Terima kasih bagi yang sudah mendengar. Tolong terus dukung saya dengan cara like dan komen ya. Apakah saya perlu melanjutkan? Ya tetap sih saya lanjutkan juga ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.